رفيع الشان ودرج وجهك الميمون حجتنا يوم تعطي الناس بالهجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج فانا ببردتهم واهلنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعمالنا بين القبور وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وبارك إلا عليه الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وبارك إلا عليه الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وبارك وقبولها حتما بغير تردد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi jama'na wa iyyakum fi hadhihi al-lailatul mubarakah. Walhamdulillah alladhi akramana wa akramakum biwujudi hadhihi ar-rasul al-karim wa huwa sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad Allahumma salli ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبي المبعوث رحمة للعالمين وحبيب المهدى إلى أمته وهو شافع الأمة وهو القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي العلي. الحمد لله. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para habaib min abna wa dzurriyyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus akhina al-fadil ad-da'i ila Allah al-habib Mahdi bin Zain al-Habashi wal habib sahib al-majlis nur al-shifa wa huwa khalifah abuh al-habib Hashim bin Sheikh bin Umar bin Ja'far as-Sakaf wa akhuhu syaqiq saudara beliau Al-Habib Muhajir bin Syekh bin Umar bin Ja'far as-Sakaf. Begitu juga beliau Al-Habib Abdullah Al-Habishi dari Bangil Jawa Timur, wal Habib wal Habib Bagil as-Sakaf yang datang dari Bondowoso. Mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa farahin wa hubur. Begitu juga para guru-guru, para asatid, Al-Ustaz Mufid Al-Batawi, Al-Ustaz Husin Sandi, Al-Ustaz Mahyudin, Al-Ustaz Yudi, dan para asatid yang Al-Ustaz Mukarrabin dan asatidah yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat al-fakir kepada antum semuanya. Mudah-mudahan mereka semua memiliki panjang umur, sehat wal afiat, bi khairin
wa farihin wa hubur berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus salam ta'zim kepada sahibul bait, mengajukan wasilah Al-Faqir datang dari Cirebon tanpa mampir ke rumah, langsung dari ngaso. Jadi alhamdulillah tarikannya nih sahibul bait, tarikannya sahibul hall kuat juga, sampai bini-bini angkut semuanya ikut saripah angkut semua di belakang. Subhanallah, tarikannya himmahnya sahibul bait luar biasa. Ada rutinitas ini malam sama Habib Segaf Baharun. Al Habib Segaf bin Hasan Baharun biasa tiap bulan beliau datang dari Bangi Jawa Timur. Pendiri Khalifah Al Habib Hasan Baharun, tapi Al-Faqir minta izin pada beliau dan beliau ngomongkan insi fitorikillah. Jadi sebelum di sini minta izin kepada beliau ngomong insi fitorikillah karena menyampaikan apa yang akan disampaikan. Yang juga sampai alhamdulillah dapat guru, dapat izin dari guru, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Amin. Apa Habib? Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah banyak apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, sangat luar biasa tentang bagaimana keistimewaan ta'ziman wa takriman di Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keuntungan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umat Rasulullah, yang bisa mengagungkan, memuliakan junjungan yang sangat agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya ta'ziman wa takriman, bukan hanya mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, tapi dibarengi dengan hal orang tua yang dicintainya. Kita yakin insyaallah orang tua yang ahlul khair. Amin. Apa tandanya ahlul khair? Gampang. Kalau orang ingin tahu sahibul khair, sahibul hal ini siapa, gampang lihat anak-anaknya. Terus kalau ingin tahu bagaimana orang tua, bagaimana sahibul hal kepada bapaknya, kepada ibunya, lihat anak-anaknya. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kata Rasulullah, kalian kalau ingin anak-anak kalian bakti sama kalian, gimana engkau bagaimana kalian dengan orang tua kalian? Itu tolak ukurnya ma'asyiral hadirin. Siapa yang mengatakan bukan Habib, bukan asatidz Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sahibul hal, maka hasilnya anak-anaknya dan bakti pada beliau. Menunjukkan anak-anak beliau yang disebutkan satu persatu sampai yang melayang kali. Tadi disebutkan tandanya solehnya mereka anak-anak, baik yang laki-laki atau perempuan, berarti kesolehan abahnya, taat abahnya sama orang tuanya. Otomatis bukan zaman manual lagi sekarang. Birru aba'akum, patuhlah, taatlah kepada orang tua kalian. Mustahil anak kalian tidak taat sama kalian. Itu tolak ukurnya ma'asyiral hadirin. Jangan anak kita diomelin habis-habisan, tapi kita ke orang tua kurang ajar. Mustahil ma'asyiral hadirin. Kalau kita ke orang tua kurang ajar, anak kita bakal baik sama kita. Oleh karena itu, jadikanlah kita dulu kepada orang tua bagaimana? Birru aba'akum, abirrukum abna'akum. Makanya ada di dalam cerita, ada seseorang datang ke Rasulullah SAW. Ja'a a'rabi ila Nabi Muhammad SAW. Datang seseorang kepada Hadratul Rasul SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah. Ini kepancing Ustaz Husain nih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad mata abi wa ummi. Wahai Rasulullah, abahku, ayahku, ibuku sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibuku sudah meninggal dunia. Fahal abarra bihima ba'da wafatihima. Apakah aku bisa bakti kepada kedua orang tuaku dan mereka sudah meninggal dunia? Nanya nih Arab sama Rasulullah, bisa enggak mendapatkan gelar birrul walidain, anak yang berbakti pada orang tuanya sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan 4 tangannya, 4 jari. Apa artinya? Engkau ya A'rab, wahai orang yang bertanya, bisa apa enggak engkau menjadi orang yang berbakti kepada orang tua sedangkan ibu bapakmu sudah meninggal dunia? Bisa. Dengan apa? 4 perkara kata Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Ad-du'a wal istighfar lahuma. Doakan dan istighfarkan kedua orang tua ente.
bapak ente udah meninggal, ibu ente sudah meninggal, jangan tinggal diam dengan semua orang-orang yang udah beralih belakang sebelah kita. Udah meninggal, udah nggak ada urusannya. Enggak begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak ibu kalian sudah meninggal, sambung apa yang diwasiatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah doakan dan istighfar dengan orang tua. Doa dan istighfar yang paling afdal adalah ba'da salat. Setelah salat, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikh wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahiyya minhum. Istighfar ke diri kita, orang tua kita, guru kita, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. 3 kali ba'da salat. Terus setelah itu apa? Doakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa bihi wa walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Yang pertama, doakan dan istighfar dengan orang tua kita. Lalu yang kedua, ma'azzatul hadirin, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang Arab yang bertanya tadi? Yang kedua adalah wa'anfidu ahlihima, tepati janji engkau pada orang tua. Apa yang kau pernah janjikan? Waktu abah masih ada, anak ingin jadi orang anak saleh, anak ingin jadi orang yang berbuat baik, anak ingin menjadi orang yang masya Allah di dalam urusan syariah khususnya agama Allah. Maka setelah meninggal dunia, lanjutkan amanat atau apa yang kita omongkan kepada orang tua kita setelah meninggal dunia, kita kerjakan. Lalu yang ketiga, ma'asirul hadirin wa birra bi asdiqaihima, dan berbuat baiklah kepada teman-temannya orang tua kita. Siapa teman orang tua kita? Siapa teman bapak kita ngaji ke Kuitang? Siapa teman bapak kita ngaji di sekitar kampung kita? Kemana bapak kita nih? Siapa teman bapak kita dekat sama Habib Umar, dekat sama Habib Syekh, dekat sama fulan-fulan atau Habib Hasim? Setelah meninggal dunia sambung. Itu termasuk bakti sama orang tua. Lalu yang keempat apa? Wasilaturrahmi allati la tusal illa biwasitatiha. Dan sambunglah silaturahmi yang nggak nyambung sama fulan-fulana karena orang tua kita siapa? Encang-encing, kalau Betawi ngomong encang-encing dari bapak, encang-encing dari ibu, jangan diputuskan setelah orang tua meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan apabila engkau kerjakan 4 perkara, yang pertama doakan dan istighfar dengan orang tua, yang kedua adalah tepati janji kalian kepada orang tua menjadi orang yang baik, manfaat, yang ketiga berbuat baiklah kepada teman-temannya orang tua kita, yang keempat adalah sambunglah silaturahmi kepada saudara-saudara mencang-encing dari bapak dan ibu kita. Maka kalau kita kerjakan 4 perkara, maka kita masuk dicatat sama Allah seorang anak yang birrul walidain. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi orang birrul walidain. Nah di sini di acara seperti ini, ma'asyiral hadirin, ini insya Allah 4 ada semuanya. 4 perkara ini, makanya kalau ada orang ngadakan khon pasti ngumpul 4 perkara. Doa, beristighfar ada. Yang kedua, wa imfad ahdihima, menepati janji, termasuk janji seorang anak menjadi orang baik, ngumpul semua orang luar biasa. Pasti almarhum girang. Kalau masih ada nih, Bapak Miskam Bil Maheran girang, senang ngelihat para habaib, para asatid ngumpul bareng. Terus selain itu apa, ma'azirul hadirin? Selain itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka ajarkanlah anak-anak kalian. Ini penting dari wasiat dari Rasulullah SAW. Ajarkanlah anak-anak kalian 3 perkara. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin, salihat, ajarkanlah 3 perkara. Yang pertama apa? Ajarkan mereka ta'allimu auladakum ala thalathati khisal. Ajarkanlah anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum. Ajarkan cinta kepada nabi. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Di mana lahirnya? Di mana hijrahnya? Siapa abah uminya? Berapa anaknya? Terus apa lagi? Di mana di makomnya? Ajarkan, tanamkan di dalam hati anak kita mahabbah Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu apa, ma'azirul hadirin? Hubbi ahli baitihi. Ajarkan, tanamkan di dalam hati anak-anak kita adalah apa? Cinta kepada keluarganya. Manhum ahlul bait Rasul. Siapa mereka ahlul baitnya Rasulullah? Di dalam perkataan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Samit, bahwasanya ahlul bait ini terbagi menjadi 2.
ada ahlul bait sunnah yang tinggal dengan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wal Husain. Adapun yang kurba adalah dzurriyyah Rasulullah, para habaib, para saribah. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, apa dikatakan? Siapa di antara kalian ridho menjadi Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasulnya, maka harus mencintai siapa yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dicinta oleh Rasulullah? Sahabatnya, karena berjuang membela agama Islam dengan pikiran, tenaga, harta benda mereka. Lalu yang kedua adalah ahlu baitnya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah SAW. Makanya kalau orang melihat pada ahlul bait, melihat Rasulullah SAW. Siapa orang yang cinta ahlul bait, cinta sahabat Rasulullah, maka dicinta oleh Rasulullah. Kalau udah cinta Rasulullah, maka Allah pun akan cinta. Kalau udah Allah cinta, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, teringat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Infitar ayat 13 sampai 14? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang baik itu, sesungguhnya orang-orang yang baik, maka mereka ada di dalam apa? Kenikmatan. Al-Imam Baghawi mengatakan naim di sini adalah naimun fil jannah wa naimun fil barzah wa naim fil akhirah. Al-fujjar di sini fujar. Innal fujjar la fi jahim. Jahim di sini jahim fil dunya wa jahim fil barzah wa jahim fil akhirah. Makanya ma'asyiral hadirin, orang yang baik karena Allah, bukan baik dibikin-bikin, baik karena sifatnya dia atau bisa merubah sifat tidak baik menjadi baik, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan. Di dunia penuh kenikmatan, di barzah penuh kenikmatan, di kubur penuh kenikmatan, dan di akhirat penuh kenikmatan. Tapi kalau orang yang fujar, orang-orang yang ahlul maksiat, orang-orang yang lalai kepada Allah SWT, mereka jahim di dunia, tersiksa di dunia, tersiksa di barzah, dan tersiksa. Oleh karena itu, al-hayat jihad. Hidup itu adalah perjuangan, ma'asyiral hadirin. Gak bakalan Allah berikan surga yang penuh kenikmatan sama orang-orang fujar, sama orang-orang gak ada usaha cuma ngumpulin dunia terus, mau tidur dunia, kamu tidur dunia karena tahu dunia gak bakal dibawa sampai akhir kiamat, sampai kematian. Tapi yang dibawa adalah amal soleh kita. Ad-dunya darul amal wala jazaa fih, wal akhirah darul jazaa wal amal fiha. Qutbil Irsad Al-Habib Abdullah bin Al-Habib mengatakan dunia adalah tempat beramal, gak ada pengamalan, gak ada. Dunia adalah tempat beramal, gak ada pembalasan di alam dunia. Tapi akhirat tempat pembalasan, tidak ada pengamalan. Makanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, itu modal supaya kita menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang sabirin, orang-orang yang syakirin. Manitaqallah asa qawiyan wa syara fi biladillah saliman. Orang yang bertakwa kepada Allah, siapa di antara kalian takwa kepada Allah, salat 5 waktunya nggak ditinggalin, malu sama Allah, hidup napas enak, makan enak, tidur enak, ngumpul sama bini masya Allah, terus sana kemari enak, naik motor enak, punya mobil enak. Tadi didoain untuk nanti punya Pajero, kelihatan jadi caleg nih. Insya Allah, walaupun nggak ada caleg, insya Allah Habib Mahdi, Hasim, Habib Muhajir, semua asatid Habib Abdullah yakin insya Allah nggak lama lagi punya mobil. Amin. Amin. Jadi kalau ente doanya balik ke antum. Makanya jangan bahil, jangan pelit doain orang mukmin, apalagi doain habaib dan asatid. Ini doa mantul ke ente. Kalau ente banyakin doa, kebaikan banyak Allah berikan kepada. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wasallim li ahlillah fi kulli muslimatin. Serahkanlah kepada wali-walinya Allah di semua urusan kita.
Jangan kita tinggal diam. Jakarta ini metropolitan. Makanya kalau Habib ke Pontianak, kalau anak ke Banjarmasin, Habib dari mana aslinya? Anak ngomong, anak Habibnya Habib Turbo. Jalannya cepat Habib. Oh, bukan turunan Bogor. Habib Kumahadamang. Luar biasa. Habib orang Sunda. Ada salah satu hadirin terhipnotis luar biasa dengan omongan Bogor. Kalau saja nanti datang. Habib, anak agak orang Sunda, Sami dan ngasih hadiah. Subhanallah. Ma'asiril hadirin. Apa dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wasallim li ahlillah fi kulli muskilah. Serahkan ke wali-walinya Allah di semua urusan kita. Ini di Jakarta, walinya kagak nanggung, jenderanya wali yang dikebumikan di Indonesia. Luar Batang, jenderanya wali. Kuitang, jenderanya wali. Kampung Bandan, jenderanya wali. Tertanam di timur, barat, selatan, ini semuanya jenderanya wali. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, gak usah bingung dengan urusan ngadepin kehidupan kalian. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilatin. Serahkan kepada walinya Allah. Mereka lah wujudnya, mereka adalah ligo hawaijin nas. Para aulia ini wujud mereka untuk menyelesaikan urusan manusia. Makanya husnudzan, harus baik sangka sama. Makanya kata Rasulullah SAW, khoslatani la say afdal minhuma. Dua perkara nggak ada bandingannya. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Apalagi husnudzan sama aulia Allah. Jadi kalau kita merasa apa yang kita minta itu enggak kabul, apa yang katakan oleh Allah? Wabtagu ilaihi wasilah. Jadikan wasilah, dicepatkan, dikabulkan hajat kita oleh Allah. Oleh karena itu gunakan tawasul. Ya Allah, anak ingin punya harim ya Allah, yang solehah, yang cantik, yang betul ngajinya. Nggak dapat, berarti bukan salah Allah, bukan salah doa. Kitanya ada sesuatu kepada Allah. Introspeksi diri. Makanya kalau orang pintar, jamaah habaib, jamaah asatid, ahlul majlis, jadikan doa kita supaya cepat dikabul. Tawasul sama orang-orang yang doanya dijabah sama Allah. Ya Allah, anak ingin punya harim yang cantik, solehah, berkat Habib Soleh Tanggul. Gak lama lagi datang ke ente. Ya Allah, anak ingin mobil, anak ingin motor, anak ingin apa yang sebaliknya, berkat Habib Husin bin Abu Bakar Ali terus. Jangan orang Madura doang ya yang datang Habib Husin. Sampai kalau Habib ketemu sama orang Madura, Habib dari mana Habib? Dari Jakarta. Oh, bodoh Habib Raja dan Habib. Bodoh Habib Raja, apa Raja? Habib gede. Jadi orang Madura punya prinsip, masuk Jakarta, aib kemana-mana kalau belum dua batang. Subhanallah. Haji. Bahkan Habib ke Hadramaut tahun 2010 ketemu seorang Hubabah Khadijah. Bangsanya Al-Idrus, beliau ini umurnya 100 lebih. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Mursyadi. Al-Habib semuanya Habib ulama-ulama Timur Tengah Hadramaut kalau mau masuk ke Indonesia atau keluar negeri yang lain, izin sama Hubabah. Untuk apa? Diteropong lewat tasbihnya. Kalau kata saya jalan, berangkat. Tapi kalau kata saya jangan, enggak. Berapa tahun yang lalu kan Habib Umar nggak datang ke Indonesia. Ternyata ini Hubabah masih izin. Ternyata apa? Ada corona. Azrul hadirin, wala hadirat rahimahullah. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan Sahibul Hal Bapak Miskan Al-Mahran ini yang saya dengar, walaupun saya beberapa ketemu, itu apa? Ta'alluq berkaitan buatnya sama Ahlul Baitnya Rasulullah. Kaitannya dan husnudzonnya sama Ahlul Baitnya Rasulullah. Mustahil orang yang punya kaitan kuat dan mahabbah kecintaan kepada Ahlul Bait gak bakal mendapatkan najah wasa'adah fi darin, mustahil. Makanya dikatakan oleh seorang guru besar, arif billah, qutbul gharb, bahwa gurunya Al-Habib Al-Arif billah qutbul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf yang dihaulkan di kota Gresik. Gurunya beliau siapa? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikuburkan di kota Surabaya. Apa dikatakan oleh beliau? Inna a'jabal manahil ahlul bait hum misbahun wa zaid
ومن طلب السير أو رأى السير غير السير أي ومن طلب الطريق أو رأى الطريق غير الطريق فلا ترجو منهم الخير. Apa dikatakan oleh seorang arif billah, wali kutub jenderanya wali, sebaik-baiknya pemberian Allah adalah wujudnya ahlul bait.